Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din azakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk lagi di sini mempelajari agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya amalan yang diterima di sisinya. Ya, tidak ada amalan yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Ya, dan perlu diketahui oleh bapak-bapak semua di sini, ya, bahwasanya kita belajar ilmu agama itu yang pertama memang tuntutan. Ya, tuntutan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, belajar ilmu agama itu sebenarnya asyik, Pak. Gitu. Menyenangkan, asyik, ya. Bukan ilmu agama itu enggak disuruh taklid, derek kiai, enggak. Ya, asyik, Pak, menyenangkan. Ya, kalau ustadznya keliru, ustadz itu kok kayaknya enggak gitu. Enggak apa-apa, cuma dengan cara yang baik begitu. Ya, mempelajari ilmu agama itu asyik. Kenapa seorang itu jadi enggak suka mempelajari ilmu agama? Karena diajak untuk taklid, derek ustadz, sehingga membosankan. Ya, ilmu agama itu asyik. Ya, ada kaidah-kaidahnya, ada pendalilannya, di situ ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ya, ketika seorang itu masuk ke dalam kaidah-kaidah, dia sudah memenuhi asasnya untuk beristihad, ya, dia tersibukkan dengan mempelajari ilmu agama tersebut. Ya, hari-harinya dipakai di rumah untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya. Ya, itu sesuatu yang nikmat gitu, sehari-harinya, dan itu sesuatu yang menakjubkan ketika dia sudah bisa mengambil kunci-kuncinya. Ya, nggak ada kesenangan yang lain selain mempelajari Al-Quran dan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tanamkan dari sekarang bahwasanya kita belajar itu tidak diperintahkan untuk taklid, derek ustadz, enggak. Ya, tapi lihat apa yang ustadz bilang itu, pendalilan di belakangnya. Kalau perlu kita mengambil ilmu alatnya, bahasa Arab, kemudian usul fikih, ya, usul tafsir, ya, mustalah hadis, dan ilmu waris. Ya. Ketika kita mengambil ilmu-ilmu alatnya, apalagi ditambah dengan kaidah-kaidah bahasa, balaghah, dan yang selainnya, mempelajari Al-Quran itu asik. Hari-hari kita akan terlewati dengan seperti itu. Sudah nggak pengen yang lainnya, nggak butuh piknik udah, ya, udah nggak butuh piknik. Ya, insya Allah, ya, tidak ada yang bisa merasakannya kecuali, tidak ada yang bisa yang menggambarkannya kecuali orang yang pernah merasakannya. Wong kita aja yang nggak tahu ilmu yang mendalam aja, baca Al-Quran, kita aja yang tidak tahu ilmu yang mendalam, kita membaca Al-Quran berserta terjemahannya aja, itu kan asik, Pak. Ya kan? Cuma baca Al-Quran sama terjemahannya loh, itu bisa melupakan waktu kita, menyenangkan. Apalagi ketika kita tahu detail dari keilmuannya, bagaimana bahasa di dalam Al-Quran itu, pengambilan kaidahnya. Karena di dalam bahasa Arab yang namanya muradif, persamaan kata, itu tidak ada yang benar-benar sama. Nggak ada yang benar-benar sama. Contoh aja seperti ja'a sama ata. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Al-Quran terjemahan itu, artinya apa? Sama-sama datang. Sama-sama datang, ja'a dan ata sama-sama datang. Tetapi sebenarnya kalau dia tahu antara ja'a dan ata itu ada perbedaan yang sangat jauh. Dari sisi kecepatannya, dari sisi semaraknya, ya, dari sisi bagaimana dia caranya melangkah dan yang semisalnya, ya, itu berbeda. Ya, maka dari itu ikhwani fillah azakumullah, sekali lagi, ayo kita belajar agama Islam ini,
ya, dengan serius, fokus, nggak perlu taklid, ya, yang jelas detail dia. Ya, dia ambil yang perlu dari ilmu-ilmu kaidah bahasa, kemudian mustolah, usul dan yang lain-lain yang perlu, itu agama ini akan sangat menyenangkan. Lebih lagi ketika kita mengamalkannya. Kita sampai kepada babu tsalits al-asar, ya, bab yang ke-13. Fi makaidi syaiton allati yakidu biha ibnu Adam. Tipu daya syaiton yang dia itu menipu dengannya manusia. Ya. Apa tipu daya syaitan itu? Yang dia itu bisa menipu manusia. Ya, bagaimana tipuannya? Karena sebenarnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang tipuannya nggak berubah, sama gitu-gitu aja. Ya, makanya kita mempelajari sejarah untuk apa? Untuk melihat bagaimana ya mempelajari orang-orang terdahulu. Qala Allah Ta'ala ikhbaran an aduwih iblis. Lamma sa'alahu an imtina'ihi anis sujudi li Adam wahtijajuhu bi annahu khairun minhu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mengkhabarkan tentang musuhnya, iblis, ketika dia diminta untuk bersujud kepada Adam, tetapi dia menolaknya. Dan dia berhujjah, ya, dan dia beralasan bahwasanya dia lebih baik dari Adam. Wa ikhrajuhu minal jannah, dan Allah mengeluarkannya dari surga. Sa'alahu an yang durahu, dan iblis meminta kepada Allah untuk ditunda. Untuk ditunda kematiannya. Untuk apa? Bukan untuk kembali mengikuti jalan yang benar, tetapi dendam sama Adam, sama anak keturunannya, ingin mengajaknya sama-sama diazab, sama-sama masuk neraka. Tsumma qala aduwullah, kemudian musuh Allah ini berkata, di dalam Al-Quran disebutkan, fabima aghwaytani laq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian musuh Allah ini berkata, karena telah engkau tetapkan aku sebagai makhluk yang sesat ya Allah, maka sungguh-sungguh aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus. Pakai kata la, ya, penekanan, pakai kata-kata nun penekanan lagi, laq'udanna lahum. Kemudian maf'ulun bihnya didahulukan, siratakal mustaqim. Ya. Laq'udanna lahum, enggak, maf'ulun bihnya enggak didahulukan. Maka sungguh-sungguh aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus. Ya. Tsumma la'atiyannahum, maka kemudian aku akan mendatangi mereka, Bani Adam, dari arah depannya, dan dari arah belakangnya, dan dari arah kanannya, kemudian dari arah kirinya. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, maka engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 116 sampai 117. Qala al-jumhurul mufassirin wan nuha hadfu ala fantasabal fi'il wa taqdiruhu laq'udanna lahum ala siratik. Berkata jumhur ulama dan para ahli tafsir dan para ahli nahwu bahwasanya di sini dihilangkan kata ala, ya, karena sebenarnya harusnya kalau dalam bahasa seorang mengatakan laq'udanna lahum ala sirati, di atas jalanmu, ala di atas, ya, tapi alanya di sini dihilangkan, ya, tetapi takdirnya ala sirati, tapi di sini dihilangkan laq'udanna lahum siratakal mustaqim, ya, sehingga tidak ada kata alanya, sehingga tidak majrur, ya. Dan dia, iblis, duduk di atas jalan ini bukan untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut, tetapi apa? Untuk menghalang-halangi manusia melewat di atasnya, untuk merubah jalan tersebut, ya. Jadi di sini menjadi apa? Jadi objek jalannya, ya, bukan keterangan tempat lagi, ya, tapi jadi objek di sini. Nah, ini tingginya bahasa Al-Quran seperti itu, ya. Wa dhahir annal fi'la mudhmar, ya, fi'ilnya di sini tersembunyi. Fa innal qa'idu ala syai' mulazimatun lahu fa ka'annahu qala la alzimannahu wa la arsudannahu
wala awajinan wala uawijannahu wa nahwi dzalik, ya. Maksudnya dia itu duduk di situ. Itu terus duduk terus di situ seperti seorang mengatakan saya duduk di Yogyakarta. Ya, maksudnya dia terus-menerus di situ. Ya, nggak pergi dari situ. Dan bukan untuk mengikuti, tetapi untuk mengganggu orang yang lewat, ya, di jalan tersebut. Qala Ibnu Abbas, dinukal wadih. Berkata Ibnu Abbas, siratakal mustaqim, jalan yang lurus adalah agamamu yang jelas ini. Agamamu yang jelas ini. Hadhihi sabili ud'u ilallah, gitu kan. Ini adalah jalanku, pakai kata tunjuk. Hadza sabili. Ya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kama hariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ila halik. Tidak ada orang yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali binasa. Ya. Kita lihat agama Islam ini agama yang sangat jelas. Ya, jelas, nggak ada yang tertutupi darinya. Ya. Tidak seperti agama-agama yang lain. Ya. Misalnya agama Nasrani, dari kecilnya sampai meninggalnya, ya, dia masih bingung menjelaskan apa itu 3 dari yang 1. Ya. 3 itu siapa? Maria, Isa, Allah. Atau Maria, Jibril, Allah. Ya. Atau Maria, Jibril, Allah. Atau Isa, Jibril, Allah, gitu. Mereka masih bingung, ya, sampai meninggalnya. Ya. Adapun agama Islam ini nggak ada yang tertutupi sama sekali. Kenapa sekarang jadi buyar? Karena bikin kaidah sendiri, gitu. Ya, bikin semuanya artinya udah jelas. Ya, tetapi dia bikin menjadi tidak jelas ketika seorang itu membikin kaidah sendiri. Ya, setelah membikin kaidah sendiri, akhirnya kaidah-kaidah yang lain menjadi tidak cocok dengan kaidah bikinannya, sehingga dirubah pula kaidah-kaidah yang lain. Ya. Sebagai contoh ketika seorang menolak nama-nama dan sifat Allah. Ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika seorang mengatakan, ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha penglihat, dia menolak Allah maha mendengar, menolak Allah maha melihat. Ya. Kenapa? Karena dia bikin kaidah dulu sebelumnya, bahwasanya melihat dan mendengar itu seperti makhluk. Setelah dia bikin kaidah itu, maka kemudian dia menolak Allah mendengar dan Allah melihat. Diserupakan dulu sama makhluk, baru ditolak sifatnya. Ya kan? Lah kenapa kok harus seperti itu? Ya, kenapa kok harus seperti itu? Ya cukup diterima sifatnya Allah melihat, Allah mendengar, tapi nggak sama kayak makhluk, kan beres. Ya, wong sesama makhluk sama-sama ngelihat aja penglihatannya beda. Saya aja udah nggak kelihatan sampai situ. Ya kan? Ada yang minus, ada yang kelihatan tajam, ada yang plus. Gitu. Sama-sama tangannya beda-beda satu orang dengan yang lain. Kamu punya tangan, monyet punya tangan. Emang kamu sama kayak monyet? Nggak sama. Gitu. Ini sama-sama makhluk loh. Kenapa kok bisa menolak penglihatan dan pendengaran Allah dan tangan Allah dan Allah duduk di atas ars? Kenapa? Karena dia punya kaidah dulu sebelumnya. Ya, sehingga dia sudah punya kaidah, nggak cocok sama yang lain, akhirnya yang lain dirubah. Ya. Hukum Islam sudah jelas, nggak butuh hukum lain. Ya. Yang namanya wanita itu separuh dari laki-laki. Kemudian ada yang mengatakan, ya wis dibagi adil roto wae. Adil menurut dia. Akhirnya hukum-hukum yang lain jadi nggak cocok dengan hukum buatannya. Akhirnya perlu dirubah juga. Ya, ini yang membuat sesuatu itu menjadi tidak jelas. Makanya di sini Ibnu Abbas mengatakan yang namanya siratal mustaqim, jalanmu yang lurus adalah dinukal wadih, agamamu yang jelas. Wa qala Ibnu Mas'ud juga mengatakan huwa kitabullah, yang dimaksud agama siratal mustaqim adalah kitabullah. Wa qala Al-Jabir huwal Islam, berkata Al-Jabir yang dimaksud adalah Islam. Wa qala Al-Mujahid huwal haq, dan Al-Mujahid mengatakan yang dimaksud siratal mustaqim adalah al-haq, yakni kebenaran. Dan ini berbeda pendapat tetapi tidak saling berselisih. Semua sama. Agama yang lurus adalah Islam, adalah kitabullah, adalah al-haq. Nggak ada bedanya. Ya. Ini adalah khilaf apa? Masih ingat?
Khilaf ada berapa? Gitu. Masih ingat nggak nih? Khilaf ada berapa? Ini namanya khilaf apa ini? Ada 3. Ya ini khilaf masuknya khilaf apa? Ini masuknya khilaf? Bukan khilaf afham, ini masuknya khilaf tanawu. Ya, khilaf yang sama, nggak ada bedanya. Ya, semua ada dalilnya. Adapun yang afham itu dalilnya satu, pemahamannya beda-beda. Ya. Adapun khilaf tadad adalah khilaf yang berlawanan, satunya hak, satunya batil. Oke, mudah-mudahan masih ingat. Insyaallah. Ya. Kemudian wa jami'ul ibarat anil ma'nal wahid wa huwa tariqul muwasil ila Allah taala. Semua khilaf tadi itu adalah pengibaratan terhadap makna yang satu, yakni jalan menuju Allah. Wa qad taqaddama hadithu Saburah ibnu Abil Fakihah. Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atruqihi kulliha. Dan telah berlalu hadisnya, yakni dari hadis Saburah ibnu Abi Fakihah, sesungguhnya syaitan dia duduk di jalan anak Adam, ya, dari segala sisinya. Fama min tariqil khair illa wa syaitanu qa'idu alaihi yaqta'uhu ala salik. Maka tidak ada jalan kebaikan kecuali syaitan duduk di atasnya, memotong jalan orang yang berjalan di jalan tersebut, ya, menghalang-halangi pejalan di jalan tersebut. Wa qawluhu thumma la'atiyannahu min baini aydihim. Dan kemudian syaitan mengatakan, ya, Allah mengkisahkan ucapan syaitan, mengkisahkan ucapan iblis, maka sungguh aku akan mendatangi mereka dari depannya. Berkata Ibnu Abbas, dari riwayat Atiyah, dari yang dimaksud dari arah depannya adalah dari sisi dunia. Ya. Wa fi riwayatin Ali, dari Ali, dan diriwayatkan dari Ali juga, maksudnya adalah usyakkikuhum fi akhiratihim, yakni diragukan tentang perkara akhirat mereka. Maksudnya ketika syaitan itu mengatakan, sungguh aku akan datangi, sungguh aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus, dan aku akan datangi anak Adam tersebut dari arah depannya. Maksudnya apa? Diragukan akhiratnya. Ya. Mau beramal, mau puasa, udah kamu tuh beragama tuh nggak usah militan, sama dia wae. Gitu. Ngapain nggak usah ekstrim kamu tuh, ya, nggak usah ekstrim. Ya. Beragama tuh ya sama dia wae. Kamu beramal ya tetap beramal. Ya, tapi nggak usah nemen-nemen lah. Ya. Jadi kalau misalnya surga dan neraka itu ada, ya kamu masih Islam, kamu akan masuk surga. Tapi kalau nggak ada, kamu sudah menikmati duniamu, kan gitu. Ya, ini ucapan ini bahaya banget loh. Ya, bahaya banget ucapannya. Kalimat kalau surga itu ada, kalau surga itu nggak ada, ini apa ini? Meragukan tentang akhirat. Apa hukumnya ragu terhadap akhirat? Kafir. Dikafirkan dia. Karena seorang yang beriman, di dalam surat Al-Baqarah apa? Beriman kepada hal yang gaib. Termasuk diantaranya surga dan neraka. Kelihatannya sepele. Ya, tapi ini ucapan yang sangat berbahaya. Wa kadzalika qala Al-Hasan, demikian pula berkata Hasan Al-Basri, min kibalil akhirah, dari sisi akhiratnya, takdziban bil ba'thi wal jannati wan nar, ya, dia mendustakan kebangkitan, mendustakan surga dan mendustakan api neraka. Wa qala Al-Mujahid, Mujahid berkata, min baini aidihim, dari arah depannya, min haitsu yubsirun, dari sisi kemana arah dia memandang. Ya, ketika dia memandang akhiratnya, maka ditutupi oleh syaitan. Wa min khalfihim, dari arah belakangnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, uraghibuhum fid dunyahum, maka akan aku buat dia cinta kepada dunianya. Ya, mau beramal terhadap akhirat, ya, mau puasa, ini ibumu masak ayam loh gitu. Ini ibumu masak ayam loh. Ya. Kamu, ya, mau meninggalkan riba, ini penghasilanmu lumayan ini. Ya, dari ngutangi Bank Plecet ini lumayan ini. Gitu. Kamu, ya, mau mondok, ya, gimana kamu masa depanmu nanti? Ya, apakah kamu bisa hidup layak nanti? Ya, dibuat dia cinta kepada dunia.
Ya, dibuat dia cinta kepada dunia dari arah belakangnya, dari arah depannya dihalangi, dibuat ragu, dari arah belakangnya digandoli supaya dia cinta terhadap dunianya. Wa an Ibnu Abbas riwayatun ukhra min kibalil akhirah. Dari riwayat yang lain dari sisi akhiratnya. Wa qala Abu Saleh, berkata Abu Saleh, usyakkikuhum fil akhirah wa ubaiduhum alaihim. Diragukan terhadap perkara akhiratnya dan dijauhkan darinya. Wa qala al-Mujahid aidan min haitsu la yubsirun, dan berkata Mujahid dari sisi di mana dia tidak melihatnya, ya, di mana dia tidak melihatnya, tahu-tahu aja ada bahaya, sesuatu yang tidak dia sadari. Wa an aimanihim, dan dari arah kanannya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, usyabbihu alaihim amradinahum. Ya, berkata Ibnu Abbas, dari arah kanannya adalah aku kaburkan untuknya agamanya. Supaya agama itu enggak jelas sama dia. Dari arah kanannya. Ya. Orang tadinya mau jihad. Ya, dibilangin, apa namanya? Dibilangin, loh kamu mau jihad. Ya, iya kalau surga dan neraka ada. Kalau enggak ada, kamu udah mati gitu kan. Udah mati. Ya, maka kamu nggak sempat menikmati duniamu, ternyata surga dan neraka nggak ada. Ternyata dia yakin, oh ya saya yakin ada surga, saya yakin ada neraka, saya maju mau jihad. Kemudian maju dari arah belakangnya, ini gimana istrimu, gimana anak-anakmu? Kalau kamu mati, hartamu dibagi-bagi sebagai waris, anakmu menjadi yatim, istrimu akan dinikahi orang lain. Ya, maka kemudian dia mengatakan, enggak, saya tetap pilih bidadari akhirat. Datang dari arah kanannya, oh mau jihad, sini tak ajari jihad. Ya, ini sikat aja tetanggamu nih, orang kafir nih, gitu. Sikat mereka, gitu. Ya, akhirnya diajari ajaran-ajaran yang nggak sesuai dengan ajaran Islam, ya, yang akhirnya dia mati konyol di situ. Ya, padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang mengganggu kafir dhimmi dan kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Apa itu kafir dhimmi dan kafir mu'ahad? Ya, yakni mereka kafir yang dalam perjanjian, satu. Yang kedua adalah kafir yang dalam perlindungan negara. Ya, seperti orang-orang kafir, ya, Nasrani, Yahudi, ya, yang selain agama Islam yang dilindungi oleh negara, warga negara Indonesia nggak boleh diganggu, ya, nggak boleh diganggu. Ya, ini dalam perlindungan negara loh. Ya. Atau turis, ini dalam perjanjian loh. Ketika turis itu sudah masuk ke Indonesia, negara itu kan pakai visa, pakai dan yang lain-lain tuh. Itu negara kita itu menjamin keamanannya, nggak boleh diganggu. Ya. Adapun yang diperangi adalah mereka orang-orang kafir yang memang memerangi Islam. Ya, terang-terangan ngajak perang, ya itu boleh disikat gitu. Kalau ini nggak boleh. Dan Rasulullah menyatakan kalau mengganggu orang-orang seperti ini, dia tidak akan mencium baunya surga. Nah ini sama syaitan diajak tuh, oh kamu mau jihad, ya sini tak ajari. Gitu. Oh kamu mau zikir, wah zikir kok cuma 33 kali, 1000 kali dong, gitu. Keren gitu, ya sampai gitu, ya ucapannya nggak jelas, saking udah capeknya. Kemudian dia pingsan karena kecapean, wah ini sudah manunggaling kawula lan Gusti, gitu. Ya, udah begitu bangun dianggap wali. Ya, padahal apa, kelenger kecapean. Ya. Kamu mau puasa kok cuma sahur pagi, buka sore. Itu bukan puasa namanya, itu pindah makan. Yang harusnya makan siang, kamu pindah sore. Puasa tuh gini tak ajari. Ya, akhirnya sama iblis diajari puasa muteh, puasa mati geni, puasa ngebleng, dan puasa-puasa lain yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa si iblis ini mendatangi dari arah kanannya, maksudnya gitu. Kemudian ini tadi udah. Wa qala Abu Saleh, haqqu usyakkikuhum fihi. Wa an Ibnu Abbas aidan min kibali hasanatihim, dan berkata Ibnu Abbas, kami datangi dia dari arah kebaikan-kebaikannya, dikaburkan. Wa qala Al-Hasan, berkata Hasan, min kibali hasanati utsabbituhum anha, dari sisi kebaikannya kami buat dia tidak malas, ya, mager untuk mengerjakannya. Wa qala Abu Saleh aidan wa an syama'ilihim, dan iblis mengatakan yang dikisahkan oleh Allah dari arah kirinya. Maksudnya apa? Unafiquhu alaihim
wa uraghibuhum fihim. Ya. Wa qala Hasan wa an syama'ilihim sayi'atu ya'muruhum biha wa yuhathuhum 'alaiha wa yazinuhum fi a'yunihim. Dan di sini berkata Abu Saleh, dari arah kirinya adalah kita membuat dia itu menjadi seorang yang nifak, ya, suka dengan keburukan-keburukan, mencintai hal-hal yang buruk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya keburukan-keburukan, maka iblis itu memerintahkannya, menganjurkannya, menghasungnya dan menghias-hiasinya. Ya, kamu kalau sekarang ngapeli si fulanah, kamu akan dapatkan ini, ya, dapatkan kenikmatan ini, kenikmatan ini, kenikmatan itu. Kamu kalau ngambil, ya, pinjaman di bank ini, ya, tenang, ya, bunganya kecil, ya, untungnya banyak. Kamu bisa usaha ini, nanti usahamu akan mapan, kemudian usahamu akan sukses, kamu akan tinggi di tengah-tengah teman-temanmu, dapat pujian ini, dapat pujian itu, ya, dihasung oleh iblis dan dihias-hiasi dengan keindahan. Dihias-hiasi dengan keindahan supaya dia mau melakukannya. Wa sahha an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala wa lam yaqul min fawqihim. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya iblis tidak mengatakan dan aku datangi dari arah atasnya li'annahu alima anallaha min fawqihim. Iblis tidak mengatakan aku datangi mereka dari atasnya, cuma dari depan, belakang, kanan, kiri. Karena iblis tahu yang dari atas itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis tidak akan mungkin mampu datang dari arah atasnya. Kalau Allah sudah ngasih hidayah, mau gimana lagi gitu. Ya, yang orangnya sudah memang bajingan, orangnya perampok, ya, suka bikin onar. Kalau Allah udah kasih hidayah, ya wes mau gimana? Ya. Al-Fudail Ibnu Iyad, ya, bagaimana dulu para musafir itu kalau mau lewat daerahnya Fudail Ibnu Iyad, nggak ada yang berani. Kenapa? Ada Fudail Ibnu Iyad gitu. Mesti dirampok barang dagangannya, ya. Nggak ada yang mampu mengalahkan Fudail Ibnu Iyad pada masanya. Ya, ini pentolan gembong perampok ini. Ya, ketika itu Fudail Ibnu Iyad naik ke atas pohon, mau ngintip perempuan yang ditaksirnya dia. Ya, kemudian dia mendengar firman Allah Ta'ala, bukankah sudah saatnya sekarang engkau bertobat? Sampai di ayat itu. Kata Fudail Ibnu Iyad, al-an. Sekarang saatnya, katanya. Kemudian Fudail Ibnu Iyad turun dari panjatannya, masuk ke rumahnya, guci-guci minuman keras itu dipecahkan semua sama Fudail Ibnu Iyad. Ya. Dan bilang sama ibunya, ibuku kalau teman-temanku mencariku, katakan aku sudah tidak bersama mereka lagi. Kemudian pergi Fudail Ibnu Iyad. Sekian tahun. Kemudian setelah dia kembali sudah menjadi ulama besar. Kotanya jadi makmur. Ya, kotanya jadi makmur. Pedagang-pedagang semua lewat situ. Kenapa? Aman. Nggak ada perampok yang berani masuk situ. Kenapa? Ada Fudail Ibnu Iyad. Ya. Nggak ada yang berani. Perampok. Nah, kotanya berkembang gitu. Kotanya berkembang. Semua pedagang lewatnya situ. Ya, aman soalnya. Ya, ini kalau hidayah sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang mampu untuk menolaknya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, falillahi azza wa jal anzala rahmah alaihi min fawqihim. Karena sesungguhnya Allah azza wa jal itu menurunkan rahmat dari atas mereka. Menurunkan rahmat kepada mereka dari atasnya. Wa qala al-Qatadah, ataka syaitan yabni Adam min kulli wajhin, ghairu annahu lam ya'tika min fawqik. Lam yastati' an yahula bainaka wa baina rahmatillah. Berkata Qatadah, syaitan itu akan mendatangi anak-anak Adam dari segala sisinya. Tetapi syaitan itu tidak akan mampu mendatangi dari atasnya, karena dia tidak akan mampu menghalangi antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Wa qala al-Wahidi, berkata al-Wahidi, wa qaluhu min man qala al-imanu kinayatun anil hasanat wa syama'il salah baca. Berkata al-aiman, ya, dari arah kanan, kinayatun anil hasanat. Ini adalah ibarat tentang kebaikan-kebaikan. Wa syama'il, dan dari arah kiri, kinayatun anis sayyiat. Ini adalah ibarat tentang keburukan-keburukan. Husnun, li'annal Arab taqul
ij'alani fi yaminik wa la taj'alni fi shimalik. Turidu ij'alani min muqaddimina indaka wa la taj'alni min muakhirin. Wa ansyada libni Dumainah alubna afi yumna yadaiki ja'altani fa'afraha am sayyartini fi shimalik. Baik, kita baca dulu. Orang Arab mengatakan, ya, dari arah kanan itu isyarat tentang kebaikan, dari arah kiri itu isyarat tentang keburukan. Karena orang Arab mengenal yang demikian. Orang Arab mengatakan, jadikan aku di kananmu dan jangan engkau jadikan aku di sebelah kirimu. Yang dia inginkan dari ungkapan itu adalah, jadikan aku termasuk orang-orang yang engkau dahulukan. Ya, jangan engkau jadikan aku orang-orang yang diakhirkan atau tidak engkau anggap. Ya. Dan dalilnya secara bahasa ini ada syair, ya, dari Ibnu Dumainah, alubna afi yumna yadaiki ja'altani, ya, wahai anak-anak ibuku, ya, bukankah kenapa tidak engkau jadikan aku dari arah kananmu, ya, fa'afraha, sehingga aku bahagia, am sayartini fi shimalik, atau engkau geser aku ke arah kirimu, ya. Ini artinya dihinakan, tidak dianggap. Dzalika huwa indana bishimali wa ansyada. Demikian pula di sisi kami dari arah kiri, maksudnya enggak dikateke, ya, tidak dikedepankan. Ra'aitu banil allati lamma tadhafaru yahuzuna sahmi bainahum fi syama'il. Ya. Aku melihat anak-anak ibuku, ya, ketika mereka menang, mereka menjadikan anak panahku ada di arah kirinya. Ya, maksudnya kalau zaman dulu kan orang-orang Arab itu kan berkobilah-kobilah. Ya. Nah, ketika mereka perang itu saling membantu antara mereka. Maka kemudian ketika menang, nah ini tadi yang bantu tadi nggak dianggap. Maksudnya gitu. Ya. Dan di sini ucapannya sahmi bainahum fi syama'il. Dia menjadikan anak panah kami di antara mereka ada di sebelah kiri. Artinya nggak dianggap. Wa hakka ashari an ba'dihim fi hadhil ayat la uhuyannahum hatta yukadzibu bima taqaddama min umuril umami salifah. Ya. Maka berkata Az-Zuhri di sini, sebagian mereka bahwasanya di sini disebutkan la uhuyannahum, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka, hatta yukadzibu bima taqaddam min umuril umami salifah. Aku akan menyesatkan mereka sampai mereka itu mendustakan perkara-perkara umat-umat yang terdahulu yang telah dijadikan sebagai contoh. Ya, cerita kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Nuh, ya kayak dongeng sebelum tidur aja. Kayak seolah-olah itu nggak mungkin terjadi, udah lewat jauh gitu. Ya. Mereka melupakan cerita-cerita itu. Ya, tahu ceritanya, tapi cuma kayak dongeng aja. Ya. Bukan sesuatu yang bisa diambil ibrah dan pelajaran darinya. Wa min khalfihim bi amril ba'thi, dan dari arah belakangnya ialah dari kebangkitan mereka. Wa an aimanihim an syama'ilihim la'udhilannahum fima ya'malun, dan dari arah kanannya dan dari arah kirinya, maksudnya aku adalah akan sesatkan mereka dari jalan apa yang akan mereka amalkan. Boleh jadi dikacaukan pemahamannya tentang agamanya atau dibuat dia cinta terhadap kemaksiatannya. Li'annal kasba yuqalu fihi dzalika bima kasabat yadak, karena sesungguhnya yang namanya akibat di sini dia akan mengatakan, seorang Arab mengatakan ini adalah akibat perbuatan tanganmu. Ya. Akibat perbuatan tanganmu, ya, sehingga maksudnya dari arah kanan dan kirinya adalah apa yang telah dia amalkan. Wa in kanat yadan lam tasniyan syai'an li'annahu mal asl fi tasrifi faja'alta mithlan li jami'i ma ya'malu bi ghairihima. Ini enggak perlu kayaknya dari sisi bahasa. Wa qala al-akharun, dan yang lainnya, minhum Abu Ishaq wa Zamakhsyari, dari Abu Ishaq dan Zamakhsyari, wa lafdhu li Abi Ishaq. Ya, lafadznya ini adalah lafadznya Abu Ishaq. Dzakara hadhil wujuh lil mubalaghati fit taukid.
disebutkan dari sisi berbagai macam sisi, dari depannya, dari belakangnya, kanannya, kirinya, itu untuk penetapan, untuk penguatan, ya, bahwasanya iblis benar-benar akan sungguh-sungguh mendatangi anak Adam. Li'atiyanahu min jami'il jihad wal haqiqah wallahu a'lam atasrifu lahum fil idlali min jami'i jihatihim. Ya, ini penekanan bahwasanya iblis akan mendatangi anak Adam apapun caranya, yang penting sesat. Bisa bermudah-mudahan, bisa berkurang-kurangan. Nah, di antara tipu daya syaitan yang paling menakjubkan, dia mampu mengendus anak Adam apa yang paling dominan pada diri dia. Kalau dominannya rajin, ya, dominannya dia bergerak maju, jongkrokin dari belakang. Kalau dominannya dia malas, ya udah gondeli dari belakang supaya dia nggak jalan-jalan. Ya, dia memang sukanya zikir. Ya sudah, kok cuma sekian kali, 1000 kali dong, 3000 kali dong. Dia malas orangnya, memang malas sholat, gitu. Nah, akhirnya dibisiki, kamu tahu nggak perintah sholat 5 waktu itu nggak ada loh di Al-Quran. Ya, lihat di Al-Quran, perintahnya itu cuma sholat malam. Ya, ini tak ajari, kata iblis. Ya, nggak ada. Tapi kan ada di hadis. Hadis itu perkataan orang terdahulu, ya, dari fulan bin fulan bin fulan bin fulan, ya, jauh, bisa jadi keliru, bisa jadi dhonni, ya. Nah itu lebih parah lagi itu. Lebih parah lagi itu. Wes sholat yang namanya zikirilah eling yang penting, ya kan. Nah, ini orang-orang seperti ini tercium oleh iblis mana yang dominan pada dia. Apakah dia dominan bertindak atau dominan malas? Ya. Kalau dominan malas ya ditambah malasnya. Kalau dominan bertindak dijongkrok, oke, biar dia berlebih-lebihan di dalam amalannya. Ya. Dan agama Islam ini sudah mudah pada porsinya, udah di tengah-tengah. Tidak nyimpang ke kanan berlebih-lebihan atau nyimpang ke kiri yang dengannya dia berkurang-kurangan. Ya. Wa qala Zamashari, thumma la'atiyanahu minal jihadil arba allati ya'ti minha al-aduwi fil ghalib wa hadha mithlu liwiswasatihi ilaihim wa taswilihi ma'amkinuhu wa qadaru alaihi kaqaulihi ta'ala wastawzis man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailik wa rijlik. Dan yang dimaksud di sini, maksudnya syaitan itu datang dari semua arahnya adalah semua diusahakan oleh syaitan, dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, termasuk dengan was-was, ya, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain yang mampu dilakukan oleh syaitan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra, bahwasanya Allah menyatakan, gerakkanlah semua pasukanmu yang bisa kamu gerakkan, ya, dengan suaramu, ya, dengan seruanmu, dengan pasukan-pasukanmu yang berjalan maupun yang menunggang, ya. Ya, semua gerakan, pasukan-pasukan berkudamu, infanterimu, ya, semua gerakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-64. Wa hadza yuwafiqu ma haqinahu anil qatadah ataka min kulli wajhin ghairi annahu lam ya'tik min fawqik wa hadzal qaul a'am faidatun wala yunaqid ma qala salaf fa inna dzalika ala jihati tamtsili la tu'yin. Maka sebagaimana yang dikatakan, ya, oleh Qatadah, bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah syaitan akan mendatangimu dari segala sisinya, dari setiap sudutnya, kecuali dari arah atasnya, sebagaimana yang telah kita berlalu penyebutannya. Ya, dan ucapan ini dengan ucapan-ucapan yang telah berlalu tidak ada pertentangan sama sekali. Ya, hanya saja satu dengan yang lain tadi malah justru saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Qala Syakik, ma minal sobah illa qa'ada li syaitan ala arba'ati marasid min baini yadayhi wa min khalfih wa an yamini wa an shimali fayaqulu la takhaf fa innallaha ghafurur rahim. Nih, berkata Syakik, tidaklah setiap pagi hari ketika aku bangun pagi kecuali syaitan duduk di 4 penjuruku.
Ya, dari depan, belakang, kanan, kiri. Ya, dari arah depanku. Ya. Ya. Dan syaitan mengatakan, la takhaf fa innallaha ghafurur rahim. Jangan kamu takut. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kamu berbuat dosa enggak apa-apa. Tenang, tobat nanti. Ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, maka kalau syaitan mengatakan ini, bacalah firman Allah Ta'ala, fa inni laghaffarun liman taba wa amanah wa amila salihan tsumma ihtada. Kalau syaitan membisikimu dengan ucapan-ucapan ini, ya, maka bacalah firman Allah Ta'ala surat Toha ayat ke-82. Iya, memang benar Allah Ghafurur Rahim. Tetapi kepada siapa? Lihat, Allah berfirman, maka sungguh aku Maha Pengampun kepada mereka yang mau bertobat, kemudian mereka yang beriman, kemudian beramal dengan amalan soleh, dan yang setelahnya dia mau mengikuti hidayah. Ini syaratnya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini tadi syaitan duduk di arah depannya dan mengatakan, nggak usah khawatir, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bacalah firman Allah Ta'ala, iya Allah Maha Pengampun. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang mau bertobat, kemudian dia mau beriman, ya, kemudian beramal dengan amalan soleh, ya, beramal dengan amalan soleh supaya dia itu apa? Supaya dia itu menggantikan amalan solehnya, ya, innal hasanah yadhibhumul sayyiat. Yang namanya kebaikan-kebaikan itu dia akan menghilangkan keburukan-keburukan, ya. Kemudian dia mau mengikuti hidayah, ya, yakni tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Maka kemudian syaitan itu dia wa amma min khalfi, kemudian adapun dari arah belakangku, fayukhawwifuni, maka syaitan itu menakut-nakuti aku dari arah pertanggungjawabanku, ya, tentang bagaimana istriku nanti, bagaimana anak-anakku kalau saya sudah enggak ngutangi riba lagi, ya, kalau saya sudah enggak kerja di institut haram lagi, kalau saya udah enggak jualan daging babi lagi, nanti saya dapat rezeki dari mana? Ya, maka bacalah firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah setiap binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang mengurus rezekinya. Nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir, ya, yang perkara-perkara seperti itu. Ya, kalau anakku tak masukkan pondok, nanti besar makan apa dia? Gitu. Makannya nasi sama Pak, gitu. Ya, nggak ada orang di pondok kelaparan, nggak ada. Ya, justru mereka yang keluar pondok itu, ya, rata-rata mereka juga mendapatkan, ya, sesuatu yang layak, ya, sesuatu pekerjaan yang layak yang memang sudah disiapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Kemudian dari arah kanannya, ya, dari arah kanannya, ya, ya'tini min kibali thana, syaitan mendatangiku dari arah pujian-pujian dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka bacalah firman Allah Ta'ala, wal aqibatu lil muttaqin, ya, maka sesungguhnya akhir yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Mau berbuat baik, mau nginfakkan hartamu, nanti hartamu habis, dan nanti kamu miskin, ya. Mau belajar, nanti kamu ketinggalan kesempatan di dalam tendermu, gitu, ya. Enggak, akhir yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian syaitan mendatangiku dari arah kiriku, maksudnya adalah dari arah syahwat, ya, dibuat indah syahwat-syahwat itu, kerjakan ini, ayo sekarang, kalau nggak sekarang kapan kamu dapat? Maka bacalah firman Allah Ta'ala, wahila bainahum wa baina ma yashtahun, maka kelak di akhirat akan dihalangi antara dia dengan apa-apa yang dia inginkan. Buat apa kita mendapatkan dunia kita ketika akhirat kita lolos? Kita nggak dapat akhirat, mau nggak dikasih dunia tapi nggak dapat akhirat, ya, dikasih jadi raja dari raja-raja dunia, orang terkaya di dunia, ya, istrinya banyak, anak-anaknya banyak, hartanya melimpah, tapi masuk neraka, mau nggak? Hah? Buat apa? Ya, buat apa ketika kita mendapatkan dunia tetapi ternyata akhirat itu luput dari tangan kita, ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu, mungkin di khusus bab ini besok kita ulang dikit, ya. Nah, sebelum kita sambungkan kepada bab-bab berikutnya.
Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.